Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya, dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Sun Wukong datang ke Alam Baka untuk menemui Su Yi. Dia pun menghajar Raja Alam Baka dan berkata akan memporak-porandakan Alam Baka. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian yang setia menonton video di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan, ternyata Raja Alam Baka mengenali Sun Wukong. Dia tahu kalau Wukong adalah murid Tan Sanzang, dan Wukong di Alam Baka bukan karena sudah mati. Lalu dia pun menanyakan tujuan Wukong datang ke Alam Baka. Wukong pun berkata kalau dia harus menyerahkan Su Yi. Namun, Raja Alam Baka bertanya, Su Yi itu siapa? Dan Wukong pun menjelaskan kalau Su Yi adalah jiwa sang Dewi Surga yang sudah berada di sana ratusan tahun lalu. Raja Alam Baka pun berkata, sekarang dia paham, ternyata Wu Qing mengirim Wukong ke Alam Baka untuk mencari jiwa Dewi Surga yang hilang ratusan tahun. Dan kata Raja Alam Baka, kalau saat ini setiap harinya ada ratusan jiwa yang datang, maka dari itu dia pasti sudah bosan dengan jiwa tua. Jadi dia sudah tidak ingat dibuang kemana jiwa ratusan tahun itu. Perkataan itu pun membuat Wukong menjadi marah dan dia berteriak, akan kubuat kau membayar perbuatanmu. Wukong pun lalu mengingat perkataan Wu Qing kalau jiwa Su Yi berada di antara boneka-boneka. Tapi dia bingung Su Yi berada di boneka yang mana. Wukong pun mulai mengambil boneka itu satu persatu dan berkata jangan takut. Namun boneka-boneka itu berteriak ketakutan dan meminta tolong sang Raja Alam Baka. Raja Alam Baka pun tertawa dan berkata kalau itu lucu. Wukong pun balik bertanya apanya yang lucu. Raja Alam Baka pun menjelaskan kalau lucu dia ke Alam Baka hanya untuk mencari jiwa. Karena belum pernah ada sebelumnya yang seperti itu. Itu karena semua sudah menjadi koleksinya. Raja itu pun berkata dia tak tahu seberapa kuat Wukong di alam manusia. Namun di Alam Baka dialah rajanya. Dia berkata seperti itu dengan amarahnya dan dia pun mengeluarkan kekuatan asap racun hitamnya. Kekuatan itu pun sangat dahsyat, sampai-sampai Wukong yang terkena pun membuat api semedinya tercemar. Wu Qing pun berkata dari atas kalau Wukong haruslah menghindari racun kegelapan itu, karena dampaknya membuat api semedi tercemar. Bahkan, semangat dan kekuatannya akan hilang dengan cepat. Itu membuat Wukong bertanya-tanya gimana cara menghindarinya. Wu Qing pun memberitahunya hanya dengan membuat celah menggunakan mantra ilusi cara mengalahkannya. Dan dia harus menemukan Su Yi dan pergi dari sana dengan cepat. Karena Raja Alam Baka akan sulit dikalahkan. Dia tumbuh di Alam Baka, jadi dia dapat beradaptasi dengan racun itu. Namun, Wukong tidak. Wukong berkata kalau itu tidak mungkin. Dia hampir tidak bisa bergerak kalau tidak mengalahkannya. Wu Qing pun memberitahu Wukong untuk tidak memaksakan dirinya. Dan Wukong marah serta berkata dia sangat benci dengan orang yang menyiksa hidup orang lain tanpa alasan. Dan dia tak akan kalah. Wukong pun berteriak, "Hei Raja Alam Baka, aku Sun Wukong akan mengalahkanmu di sini sekarang juga." Raja Alam Baka pun berkata kalau Wukong bodoh dan menantang Wukong untuk mendekat. Wukong pun dengan amarahnya menyerang racun kegelapan itu. Namun sayangnya, Wukong tidak bisa memukul asap racun itu. Lalu tiba-tiba, Raja Alam Baka pun muncul di belakang Wukong dan membawa senjata kailnya. Dia juga mengatakan, Sun Wukong sekarang akan menjadi miliknya. Dan dengan cepat dia menancapkan kail itu di dada Wukong. Dan langsung menggantung Wukong di rantai pengikat arwah. Wu Qing yang tahu itu pun langsung khawatir. Sedangkan Raja Alam Baka terlihat bahagia karena berhasil mengikat arwah Sun Wukong. Itu akan menjadi tambahan yang tak terduga untuk koleksinya. Dia pun berkata, orang mati tenggelam karena mencoba menyelamatkan orang yang tenggelam. Dan saat ini, Wukong mati karena mencoba menyelamatkan orang lain. Jiwa Wukong pun sangat luar biasa sehingga sang raja
memutuskan untuk membuat boneka khusus buatnya. Raja itu pun menjambak rambut Wukong dan berkata kalau dia tidak sabar menyiksa Wukong dan dipanggil ayah olehnya. Namun sayangnya, tiba-tiba Wukong bangkit dengan tatapan membunuhnya dan berkata, "Hei, kau itu sangat menjijikan, kau tahu?" Itu pun membuat raja marah karena Wukong masih bisa berbicara. Dan Wukong pun dengan cepat memutuskan rantai itu dan menyerangnya. Wukong pun berkata, "Kau terlalu naif, mengira kau bisa mengalahkan Sun Wukong dengan mudah." Raja Alam Baka pun benar-benar tidak menduga kalau Wukong bisa lepas dari rantai jiwanya. Wukong pun menjawabnya, "Itu karena kau sebenarnya tak sekuat yang kau kira, bodoh." Wuqing yang menyaksikannya pun kagum, karena Sun Wukong berhasil bertahan dari racun kegelapan itu. Menurutnya, itu semua karena Wukong sudah melewati proses reinkarnasi dan memiliki kualitas yang sama seperti Raja Alam Baka saat ini. Wukong pun terus mencekiknya dan membuat dia berlutut. Raja itu pun hanya bisa kesal tanpa perlawanan yang berarti. Namun raja itu pun akhirnya berkata kalau Wukong tidak boleh membunuhnya. Dan saat ini pun dia sudah puas menghajar raja itu. Semua itu karena jika Wukong membunuhnya, keseimbangan alam baka dan alam manusia akan terganggu. Proses reinkarnasi tidak akan terjadi tanpa bantuannya. Dan jiwa yang datang akan tersesat selama-lamanya. Lagi pula, tidak ada yang mau melakukan tugas menjadi Raja Alam Baka. Maka dari itu, Wukong harus melepaskannya. Perkataan raja itu pun disetujui Wuqing dengan mengatakan kalau yang dia katakan adalah kebenaran. Namun Sun Wukong tidaklah peduli. Dan dia memenggal kepala Raja Alam Baka itu dengan sekejap. Dan dia berkata kalau dia tak tahu dunia akan seperti apa tanpa Raja Alam Baka. Namun, dia tahu ada orang jahat yang tak boleh dibiarkan hidup. Sun Wukong pun senang dan berkata, "Aku menang." Namun, boneka-boneka itu pun bingung karena Raja Alam Baka sudah mati. Setelah itu, Wukong pun langsung bertanya ke mereka, "Apakah di antara kalian ada yang..." Belum selesai dia berbicara, dia pun teringat kata Wuqing kalau mereka semua tidak bisa ditanyai. Jadi, Wukong harus fokus mencari sendiri. Wukong yang kebingungan pun bertanya ke Raja Alam Baka. Namun, karena Wukong sudah membunuhnya, raja itu menyuruhnya untuk mencari sendiri. Karena dia yakin Wukong tidak akan bisa menemukannya. Dan, Raja Alam Baka pun menghilang. Wukong pun mulai fokus karena hanya memiliki satu kesempatan. Dan Wuqing pun menjelaskan kalau itu benar. Dia harus memfokuskan pandangannya dan memanggil namanya. Dan itu hanya berlaku untuk sekali kesempatan. Lalu Wukong pun berpikir kalau Sui adalah boneka yang mengantarnya dulu. Dan dia sempat menyesal karena dulu sudah dekat namun malah dibiarkan begitu saja. Kali ini Wukong pun berjanji akan berhasil. Sedangkan boneka-boneka itu pun masih kebingungan harus melakukan apa. Wukong pun teringat masa-masa dulu bersama Sui. Dia teringat saat bermain di taman bunga yang sangat indah bersama Sui. Dan Sui meledeknya kalau Wukong adalah kera bodoh yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga. Ingatannya itu pun membuat Wukong mengingat wangi bunga dan akhirnya dia melihat boneka yang sudah hancur dipukul Raja Alam Baka sebelumnya. Dia pun langsung mendekatinya dan menggendong boneka itu. Lalu dia menyebutkan namanya sambil tersenyum. "Sui, kau aman sekarang. Kera yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga sudah ada di sini." Dan seketika boneka itu pun berubah menjadi arwah Sui. Lalu Wukong memanggil mantra kera-kera kecil untuk menyambut kedatangan Sui. Dan mereka terbang bersama membawa bunga. Wuqing pun berkata, dia kembali." Dan Wukong pun terlihat menggenggam hal yang paling penting baginya, yaitu jiwa Sui. Lalu, adegan pun berpindah dan dibawa ke reruntuhan kota batu. Di sana terlihat kalau prajurit batu kecil sangat ingin kembali ke masa lalu. Sehingga dia dihantui masa lalu dan mengingat kenangan itu. Diceritakan, dulunya dia sangatlah suka memanen madu. Dan dia pandai mencari tempat memanen madu yang sangat lezat. Dia pun juga suka berlatih menggunakan tombak bersama ayahnya. Dan saat dia selesai latihan, dia pun memutuskan untuk mencari madu.
Namun sayangnya dia pun dicegat oleh pemimpin manusia batu kala itu. Dan sialnya lagi, mulai saat itu dia diculik dan dirubah menjadi manusia batu sampai saat ini. Dan kisah prajurit batu kecil itu menjadi penutup di chapter ini. Gimana nih kawan? Menurut kalian, amarah Wukong yang sangat sakti itu? Oh ya, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Lanjut tonton video selanjutnya ya kawan. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.